Halo, selamat malam pemirsa. 75 orang maksud kami diamankan petugas Satreskrim Polres Bogor terkait adanya laporan dari warga tentang adanya kegiatan sekelompok orang yang diduga tengah melakukan hubungan mesum sejenis. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak penyelenggara. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa sore. Pemilik rumah mengaku masih syok saat menceritakan detik-detik kejadian. Ia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas. Depan rumah, di teras lagi bagusin ini, booth. Tiba-tiba mobilnya meluncur dari atas, dari gereja. Dan kejadian ini saya nggak lihat, setelah jatuh baru saya lihat. Tapi keluarganya abang selamat semua? Keluarga selamat semua, puji Tuhan selamat semua. Kemudian kami naik, keluarkan evakuasi penumpangnya ada 3 orang. Semuanya puji Tuhan selamat semua. Menurut keterangan polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk tersebut. Untuk saat ini, setelah saya data, tidak ada korban. Tidak ada korban ya? Ya. Berapa orang di dalam mobil bang? Di dalam mobil ada 3 orang. Tadi yang sopir, semua wanita. Semua wanita ya? Cuma di dalam rumah tidak ada korban. Di dalam mobil ada 3 penumpang, semuanya selamat, tidak ada korban luka. Dugaan awal sopir tak bisa mengendalikan kendaraan di jalur menurun. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar. Dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Hingga malam hari, warga masih berkumpul menyaksikan proses evakuasi yang berjalan dramatis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah terkait kecelakaan sebuah mobil yang menabrak atap rumah di Kalimantan Timur. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pemotor tewas terlindas truk kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga korban gagal menyalip hingga terjatuh. Jasad seorang pengendara sepeda motor ini tergeletak di tepi jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah mengalami kecelakaan. Peristiwa bermula saat korban melintas dari arah Tanjung Priok menuju Pademangan. Korban kemudian berupaya menyalip truk kontainer di depannya dari sisi kiri. Namun gagal dan korban pun terjatuh hingga terlindas truk. Korban akhirnya meninggal dunia di lokasi. Saya tidak merasakan ada motor jatuh, nggak ada. Nggak tahu ya. Nah, iya. Tahu-taunya mobil yang nyalip saya dia teriak. Katanya ada orang diinjak katanya. Oh. Iya. Abang dari arah mana ke mana? Saya dari arah pelabuhan mau ke pabrik, ke Pesing. Iya, ke situ. Motor juga sama Sarah. Di sini aja sepi, nggak ada mobil, nggak ada motor kan. Petugas lalu mengevakuasi jasad korban, sementara sopir truk diamankan ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 75 orang diamankan petugas Satreskrim Polres Bogor. Mereka diduga menggelar pesta mesum sesama jenis. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa narkoba dan alat kontrasepsi. 75 orang pria diamankan Satreskrim Polres Bogor pada Minggu dini hari di kawasan Puncak Megabendung, Kabupaten Bogor. Diduga mereka akan hendak melakukan perbuatan asusila berupa pesta hubungan sejenis. Polisi bergerak cepat setelah mendapat laporan dari warga serta beredarnya pamflet untuk kaum waria.
Saat dilakukan penggerebekan, sebanyak 75 orang yang terdiri dari seorang wanita dan 74 orang lainnya berjenis pria yang berpenampilan waria serta terdapat alat bukti obat-obatan dan suplemen alat kontrasepsi sebilah pedang. Jadi LP sudah kami terbitkan, kami sangkakan di situ pasal 33 Undang-Undang Pornografi dan atau pasal 296 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Terus sudah tersangka berarti? Nah belum, sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka, namun ya baru menerbitkan LP dan kami sudah menetapkan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Sebanyak 5 orang saksi telah diperiksa dan 4 orang panitia penyelenggara turut diperiksa polisi. Guna kepentingan pemeriksaan, proses pemeriksaan pun kini telah dinaikkan dari penyidikan ke penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga salah menginjak rem, sebuah minibus menabrak apotek yang ada di rumah sakit. Akibatnya, seorang remaja tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Sebuah minibus menabrak ruangan apotik di Rumah Sakit Pamanukan Media Center. Akibat kejadian tersebut, seorang remaja tewas, sementara 2 orang lainnya termasuk seorang balita mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan sedih terjadi saat minibus hendak keluar dari parkir rumah sakit, diduga sopir salah menginjak rem sehingga menabrak ruang apotek. Keluarga pasien panik, isak tangis keluarga pun tak terbendung melihat korban sudah tak bernyawa. Pelaku karena membawa kendaraan roda 4 sudah berjalan dari parkir 4 di belakang pada saat akan belok keluar parkiran, mungkin sepertinya bukan menginjak rem tapi malah menginjak gas akhirnya ke ruangan. Ya, korban ada 3 orang, sekarang sedang ditangani di IGD RSUD. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit laka lantas Polres Subang, sementara kendaraan telah dievakuasi ke Mapolsek Pamanukan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ugal-ugalan, mobil minibus menabrak 4 pengendara motor di jalur Jogja Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibatnya, seorang pengendara motor tewas, 2 lainnya luka-luka. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jogja Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan hingga mengalami rusak sedang hingga berat. Kejadian bermula saat sebuah minibus melaju kencang dari arah Wonosari. Posisi mobil tersebut terlihat melanggar marka jalan dan hampir menabrak kendaraan yang dikendarai saksi mata. Tak berserang lama, minibus tersebut kemudian menabrak sebuah sepeda motor di bagian kanannya, hingga pengendara motor sepeda lain yang berada di belakang ikut menjadi korban. Nganan terus, jadi saya banting setir, kemudian spion saya kena. Begitu saya banting setir, terus mungkin yang motor-motor di belakangku jadi langsung pres gitu, jadi banyak gitu. Ada 2 mobil atau 2 roda 4. Untuk roda 2 atau sepeda motor itu ada 3 yang terlibat. Untuk keterangan sementara itu, korban meninggal atas nama Andi Suryanto, warga Ponjong, Gunung Kidul. Sementara pihak kepolisian masih terus mendalami kronologi kecelakaan guna mengetahui penyebab insiden tersebut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismoyo Wibowo, iNews melaporkan.